7 langkah sukses di dalam menanam porang. Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 langkah sukses dalam menanam porang. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, simak terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya bermanfaat ya. Teman yang lain dibagi ilmu. Oke, langsung saja simak langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama, yakni masalah pengolahan lahan. Lahan harus digemburkan. Caranya banyak. Ada yang dicangkul, ada yang dibajak, ada yang menggunakan mesin saat ini traktor. Intinya lahan harus digemburkan ya, supaya nanti pertumbuhan maksimal. Karena apa? Umbi itu di bawah. Kalau di bawah tanahnya padat, ya tidak akan bisa mekar secara maksimal. Selain sudah dicangkul, yakni harus dirotari. Dirotari itu dicacah supaya lembut, sehingga rongga-rongga udaranya semakin banyak, supaya mikroorganisme yang ada di tanah nanti bisa hidup secara maksimal. Terusan dibikin gulutan. Gulutan ini masing-masing orang berbeda-beda melihat dari struktur tanah. Ada yang digulut, ada juga yang nanamnya tidak digulut. Kalau sudah di lereng pegunungan ya tidak perlu gulutan. Kalau di lahan sawah, melihat tanahnya bagaimana. Kalau tanahnya nanti itu pori-porinya besar, berpasir, mungkin gulutannya tidak perlu satu-satu, mungkin langsung ketiga atau keempat bisa. Ini masing-masing orang berbeda. Ada yang bikin gulutan, satu gulutan ditanami satu, ada yang membuat gulutan ditanami 2 tanaman, ada yang ditanami 3, ada yang ditanami 4, bahkan ada yang ditanami satu gulutan itu 5. Ada yang tidak pakai gulutan sama sekali. Ya, masing-masing cara menanam orang berbeda-beda. Yang bagus yang bagaimana? Yang bagus ialah yang sesuai dengan lahannya masing-masing. Kalau lahannya perlu digulut ya digulut, kalau tidak perlu digulut ya ngapain digulut juga, gitu. Lanjut langkah yang kedua, yakni masalah sterilisasi tanah. Nah, tanah itu harus disterilkan. Karena apa? Nanti Anda harus lihat dulu tanah pertama pH-nya berapa. Pengaruhnya nanti besar sekali. pH yakni masalah derajat keasaman. Kalau sudah pH-nya itu terlalu asam, tidak baik untuk tanaman. pH yang baik buat tanaman yakni di sekitar angka 6-7. Nah, bagaimana cara menyeterilkan tanah pH-nya? Yakni dengan penambahan kapur dolomit. Silahkan nanti ditaburi dolomit, nanti dirotari, yakni diolah tadi bareng sama dirotari supaya pH-nya netral. Kalau pH-nya sudah dari awal sudah disetel netral di angka 6,5 sampai angka 7, kemungkinan nanti tanaman itu bakterinya tidak banyak. Ya, bakteri jahat, karena di tanaman itu juga butuh bakteri. Bakterinya ada yang bakteri bagus, yang baik, ada juga bakteri yang jahat ya. Nanti di sini makanya untuk sterilisasi tanah sangat diperlukan. Bakteri jahat yakni jamur-jamur yang patogen itu harus dihilangkan ya. Makanya untuk selain kapur dolomit juga nanti dikasih untuk anti jamur jahat dengan menambahkan fungisida nabati ya. Silahkan dicek, nanti dicari di toko di toko pertanian banyak. Terusan kalau perlu juga nanti tambahin lagi untuk jamur-jamur yang baik, jamur-jamur yang berguna buat tanaman, yakni jamur trichoderma.
ditambahkan di awal pada waktu pemupukan pengolahan lahan dasar itu sangat baik nanti supaya di belakang tidak terserang penyakit-penyakit yang banyak. Karena banyak sekali petani yang saat ini keluhannya ya ini masalah jamur, karena sudah 4 bulan, sudah 5 bulan, sebentar lagi panen, batangnya potong, akhirnya ambruk, katanya baru kecil, belum maksimal, katanya pun nanti kalau sudah kering itu tidak bisa jadi katak yang baik ya. Terus yang ketiga yakni pemberian pupuk dasar. Pengolahan lahan, sterilisasi tanah, pupuk dasar, ini 3 hal yang berkaitan. Ya, pupuk dasar di sini dianjurkan untuk memberikan pupuk dasar dari kotoran hewan atau bisa disebut orang banyak menyebutnya kohi kambing, kohi sapi, tidak masalah. Lebih baik kalau pengalaman saya menggunakan kohi kambing yang sudah difermentasi. Kembali lagi masalah sterilisasi ya, karena nanti kalau tidak disterilisasi jamurnya kemungkinan nanti akan timbul lumayan banyak, daripada nanti di belakang pusing ya. Dari awal pupuk dasar tolong difermentasi, kalau tidak ya nanti kalau pupuknya sudah lama ya itu bolehlah, tapi saya tidak menyarankan. Ukurannya untuk masalah pupuk yang sudah steril atau belum silahkan nanti diambil, dicelupin ke air. Kalau masih mengambang berarti belum sterilisasi, belum jadi kompos. Kalau sudah tenggelam air itu ialah pupuk yang sudah menjadi kompos, sudah netral, bakterinya di situ nanti sudah ada karena proses fermentasi pupuk itu sudah dimasukkan mikroorganisme yang baik. Silahkan nanti ditambahin juga untuk fungisida dan juga ditambahin lagi untuk jamur yang baik, supaya di pengelolaan lahan, sterilisasi tanah dan pemupukan dasar ini unsur utama di awal yang harus disiapkan ya. Terus langkah yang keempat yakni masalah bibit tanaman ya. Kalau bibitnya dari awal itu, kalau keturunannya keturunan kecil ya otomatis nanti tumbuhnya juga kecil. Kalau keturunannya sudah keturunnya orangnya tinggi, anak-anaknya juga tinggi. Nah, pemilihan bibit di sini sangat diperlukan. Kalau bibitnya bagus, hasil anakan indukannya peranakannya nanti juga akan bagus. Masalah bibit tanaman yang bagus di mana? Silahkan simak di konten saya sebelumnya. Sudah saya bahas, plototin biar gamblang. Terus langkah yang kelima yakni perawatan. Perawatan di sini ialah hal-hal yang perlu dilakukan setelah kita menanam. Ya, pembersihan gulma, penyiangan rumput supaya nutrisinya tidak dibagi sama yang lain, tidak diduakan. Kalau sudah diduakan katanya sakitnya tuh di sini. Dan itu tanaman juga sama. Kalau diduakan ya nanti sakit hati, tidak mau tumbuh besar kan itu. Terus yang ke-6 lanjut, yakni penambahan nutrisi. Ya, penambahan nutrisi, pemupukan kedua, pemupukan lanjutan. Ini diperlukan. Jangan sampai kita sudah ditanami dari awal, sudah dibersihkan, sudah dibesarkan, begitu besar tidak dikasih makan. Umbinya seharusnya bisa maksimal, katanya bisa maksimal, tapi karena nutrisinya sudah habis terserap di situ, nah, nanti tidak bisa tumbuh maksimal lagi. Makanya pemberian nutrisi ini sangat diperlukan. Anda boleh menggunakan pupuk apapun untuk penambah nutrisi. Ini karena bagi saya nutrisi kedua ini tidak begitu mendasar harus dengan pupuk apa, tapi untuk pupuk dasar
yang namanya dasar itu kan lebih penting. Pupuk kalau sudah pupuk dasarnya bagus, penambah nutrisi ini Anda bisa menggunakan pupuk kimia, bisa menggunakan pupuk POC, kan di situ pupuk organik cair. Kalau saya biasa menggunakan pupuk organik cair dari fermentasi urin kelinci ditambah unsur-unsur yang lain yang dibutuhkan. Saya cukup itu, tak kira untuk tanaman sudah lumayan bagus. Oke. Yang ketujuh, langkah terakhir yang harus Anda jalani dan tidak dilupakan. Ingat, langkah ketujuh ini ialah doa. Nah, segala sesuatu kalau sudah kita usahakan secara maksimal, tinggal kita berpasrah diri. Oke, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.